Halo sahabat Bunda, selamat datang di channel kami. Di sini, kita akan berbagi cerita penuh emosi, mulai dari tawa hingga air mata. Dalam kisah-kisah yang terinspirasi dari pengalaman hidup nyata. Jangan lewatkan setiap cerita menyentuh yang akan membuat hati Anda terasa lebih hidup. Yuk, tekan tombol like dan subscribe sekarang juga. Saya doakan buat sahabat Bunda yang sudah like dan subscribe semoga selalu dilancarkan rezeki dan segala urusannya, amin ya robbal alamin. Mari kita mulai perjalanan penuh makna ini bersama. Selamat menikmati kisah-kisah yang kami sajikan. Lia menatap Anton, suaminya, yang sibuk memperbaiki rak buku di sudut ruang tamu. Wajahnya yang tenang dan penuh konsentrasi membuat Lia merasa beruntung menikah dengan pria itu. Anton adalah sosok sederhana, bertanggung jawab, dan sangat mencintai keluarganya. Ia kehilangan kedua orang tuanya dalam kecelakaan saat masih duduk di bangku SMA. Sejak itu, Anton menjadi satu-satunya pelindung bagi adik perempuannya, Mila, yang baru berusia 8 tahun pada saat itu. "Mas, istirahat dulu," ujar Lia sambil menyodorkan segelas teh hangat. Anton tersenyum lembut. "Terima kasih, sayang. Kamu selalu perhatian." Lia merasa harinya sempurna setiap kali Anton tersenyum seperti itu. Namun, kebahagiaannya tak sepenuhnya utuh. Ada bayangan kecil dalam kehidupan mereka yang sering mengusik ketenangan rumah tangganya. Mila, adik ipar yang tinggal bersama mereka. Saat menikah dengan Anton, Lia sudah tahu Mila adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan suaminya. Lia tak keberatan. Ia ingin menjadi istri yang baik dan menerima keadaan Anton sepenuhnya, termasuk tanggung jawabnya terhadap Mila. Awalnya, hubungan mereka berjalan baik. Mila bahkan tampak manis dan ramah. Namun, seiring waktu, Lia mulai menyadari ada sisi lain dari Mila yang sulit ia pahami. Suatu pagi, saat Lia sedang menyiapkan sarapan, Mila masuk ke dapur sambil memutar bola matanya. "Kak Lia, kamu nggak pernah mikir buat bikin makanan yang lebih sehat, ya? Mas Anton itu kan suka makanan sehat. Aku lihat kamu sering bikin makanan yang berminyak banget," ujar Mila sambil membuka kulkas. Lia terdiam, menahan diri untuk tidak membalas. "Kalau Mas Anton nggak suka, nanti aku buat yang lain, Mila." Mila hanya mendengus kecil dan berlalu begitu saja. Lia merasa bingung. Mila selalu bersikap manis di depan Anton, tetapi sikapnya berubah drastis setiap kali mereka hanya berdua. Hari itu, Anton pulang kerja lebih awal. Saat mereka sedang bersantai di ruang tamu, Mila mulai berbicara dengan nada lembut. "Mas, aku tadi lihat Kak Lia masak ayam goreng lagi. Kamu kan gak suka makanan berminyak, ya? Aku sampai bilang ke dia, tapi kayaknya Kak Lia nggak dengar," ucapnya dengan wajah polos. Anton mengerutkan kening dan menoleh ke Lia. "Sayang, Mila benar? Kamu masak ayam goreng lagi?" Lia merasa bingung. "Mas, tadi Mila nggak bilang apa-apa kok. Kalau Mas nggak suka, aku bisa masak menu lain." Mila tersenyum kecil, seolah puas telah membuat Anton sedikit meragukan Lia. Lia mulai merasa ada sesuatu yang salah. Beberapa minggu kemudian, Mila semakin sering mengeluhkan Lia kepada Anton. Mulai dari hal kecil seperti cara Lia mengatur rumah, hingga tuduhan bahwa Lia tidak peduli pada Mila. Anton, yang selalu ingin melindungi adiknya, terkadang mulai menanyakan hal-hal kecil kepada Lia. "Lia, kamu baik-baik saja sama Mila? Dia bilang kamu mungkin gak terlalu suka sama kehadirannya di rumah ini," ujar Anton suatu malam. Lia merasa hatinya sesak. Ia menatap Anton dengan mata berkaca-kaca. "Mas, aku selalu berusaha baik sama Mila. Kalau ada yang membuatnya tidak nyaman, aku minta maaf. Tapi, aku benar-benar nggak tahu apa yang salah." Anton menghela napas dan meraih tangan Lia. "Aku tahu kamu orang baik, sayang. Tapi Mila ini adik satu-satunya. Aku cuma ingin dia merasa nyaman di rumah ini." Kata-kata Anton membuat Lia semakin bingung. Ia mencintai Anton, tetapi merasa tidak dihargai oleh Mila. Suatu malam, Lia mendengar Mila berbicara di telepon dengan salah satu temannya. Suaranya keras,
seolah sengaja ingin didengar. Iya, Kak Lia itu memang sok baik di depan Mas Anton. Tapi di belakang, dia nggak pernah perhatian sama aku. Aku kasihan sama Mas Anton, dapat istri kayak gitu, ucap Mila. Lia yang mendengar dari balik pintu kamar merasa dadanya bergejolak. Ia ingin sekali menegur Mila, tetapi ia tahu hal itu hanya akan membuat masalah semakin besar. Esok paginya, saat sarapan, Mila mulai lagi dengan sikap sinisnya. Kak Lia, mungkin kalau kamu lebih perhatian sama Mas Anton, dia nggak akan pulang kerja secepat ini. Aku lihat Mas sering kelihatan capek banget. Sindir Mila sambil tersenyum tipis. Lia terdiam, mencoba menahan amarah. Ia tahu Mila sedang berusaha memancing emosi. Namun, Lia mulai berpikir untuk mencari cara menghadapi Mila. Ia tidak ingin terus-terusan menjadi sasaran sikap licik adik iparnya. Lia tahu, ia harus mengambil langkah tegas sebelum Mila benar-benar menghancurkan keharmonisan rumah tangganya. Lia memutuskan untuk tidak tinggal diam. Ia tahu jika terus membiarkan Mila, rumah tangganya dengan Anton bisa hancur. Namun, ia tidak ingin memperburuk keadaan dengan berdebat langsung. Sebagai gantinya, ia memilih pendekatan yang lebih bijak, mengamati dan memahami Mila lebih dalam. Beberapa hari kemudian, Lia mendapati Mila sedang duduk di teras dengan ekspresi murung. Biasanya, Mila jarang menunjukkan sisi lemahnya. Lia melihat ini sebagai kesempatan untuk memulai percakapan. Mila, kamu kelihatan sedih. Ada apa? Tanya Lia sambil membawa segelas teh hangat. Awalnya, Mila terlihat enggan. Namun, setelah beberapa saat, ia menjawab dengan nada pelan. Nggak ada apa-apa, Kak. Lia memutuskan untuk tidak memaksa. Ia hanya duduk di samping Mila dan menemaninya dalam keheningan. Lia berharap dengan cara ini, Mila akan merasa bahwa dirinya tidak sedang melawan adik iparnya, tetapi mencoba mendekatinya. Suatu sore, saat Lia sedang membersihkan kamar, ia menemukan selembar kertas yang terlipat rapi di bawah kasur Mila. Kertas itu adalah surat keluhan dari Universitas Mila. Isinya menyatakan bahwa Mila sering absen dari kelas dan nilainya merosot tajam. Lia terkejut. Selama ini, Mila selalu mengklaim dirinya adalah mahasiswi yang cerdas dan rajin. Namun, kenyataan berkata lain. Lia segera menyimpan surat itu kembali di tempatnya. Ia memilih untuk tidak langsung menghadapi Mila, tetapi mulai mengaitkan sikap Mila dengan masalah yang mungkin ia hadapi di luar rumah. Beberapa hari kemudian, Lia memergoki Mila sedang berbicara di telepon. Kali ini, suaranya penuh emosi. Iya, aku tahu aku salah, tapi mereka nggak ngerti betapa beratnya aku hidup di rumah ini. Kak Lia itu cuma sok baik di depan Mas Anton. Kalau aku kasih tahu, dia pasti belain Kak Lia lagi. Lia merasakan darahnya mendidih. Mila tidak hanya menyebar kebohongan kepada Anton, tetapi juga kepada orang-orang di luar rumah. Malam itu, Lia memutuskan untuk berbicara dengan Anton. Ia tahu bahwa menghadapi Mila secara langsung hanya akan memperkeruh suasana, tetapi Anton perlu tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mas, aku tahu kamu sangat menyayangi Mila, dan aku juga ingin menyayanginya seperti adikku sendiri, ujar Lia dengan hati-hati. Tapi aku merasa Mila punya masalah yang mungkin gak bisa dia ceritakan langsung ke kita. Anton terkejut. Maksud kamu apa, sayang? Lia menunjukkan surat dari Universitas Mila yang ia temukan. Awalnya, Anton terlihat marah karena Lia memeriksa barang pribadi Mila. Namun, setelah membaca surat itu, ekspresinya berubah menjadi prihatin. Kenapa dia nggak bilang apa-apa soal ini? Gumam Anton. Mas, mungkin dia merasa takut atau malu. Aku rasa, selama ini sikapnya yang seperti itu karena dia punya masalah yang dia nggak tahu bagaimana cara menghadapinya. Jawab Lia lembut. Anton mengangguk pelan. Aku akan bicara dengan Mila. Tapi, sayang, aku harap kamu tetap sabar. Mila itu satu-satunya keluarga yang aku punya. Lia mengangguk. Ia tahu, ini tidak akan mudah. Tetapi ia merasa lega karena Anton mulai melihat sisi lain dari masalah ini. Keesokan harinya, Anton mengajak Mila untuk bicara di ruang tamu. Lia duduk tidak jauh dari mereka, pura-pura sibuk membaca buku. Namun,
Sebenarnya ia mendengarkan setiap kata. Mila, aku tahu kamu sedang menghadapi sesuatu yang sulit, kata Anton sambil menunjukkan surat dari universitas. Mila terkejut, wajahnya memucat. Mas, aku bisa jelaskan. Kamu nggak perlu bohong lagi. Aku cuma mau tahu kenapa kamu nggak cerita sama aku. Potong Anton dengan nada tegas, tetapi tetap lembut. Mila menunduk. Setelah beberapa saat, ia mulai bercerita. Ternyata, ia merasa terbebani dengan harapan tinggi dari Anton. Ia takut mengecewakan kakaknya, yang sudah bekerja keras untuk membiayai kuliahnya. Mas, aku nggak pernah bermaksud jahat sama Kak Lia, ucap Mila akhirnya. Aku nggak tahu bagaimana cara mengungkapkan rasa tertekan aku. Anton menghela napas panjang. Mila, kamu nggak perlu jadi sempurna. Aku cuma ingin kamu jujur. Dan soal Lia, dia sudah berusaha menerima kamu seperti adiknya sendiri. Kamu harus mulai melihat itu. Lia yang mendengar percakapan itu merasa lega. Meskipun Mila belum sepenuhnya berubah, setidaknya ada harapan bahwa hubungan mereka bisa membaik. Awalnya, Lia berpikir hubungan mereka mulai membaik. Mila lebih sering tersenyum, meskipun sesekali ada tatapan sinis yang sulit disembunyikan. Namun, perubahan itu tidak berlangsung lama. Setelah percakapan dengan Anton tentang surat dari universitas, Mila kembali menunjukkan sisi negatifnya. Kali ini, sikapnya lebih terang-terangan. Suatu pagi, Lia sedang menyiapkan sarapan seperti biasa. Ia memotong sayur-sayuran sambil bersenandung kecil, mencoba menjaga suasana hatinya tetap ceria. Mila masuk ke dapur dengan langkah cepat, membuka kulkas, lalu menutupnya dengan keras. Kak Lia, kenapa kamu bilang ke Mas Anton soal surat itu? Kamu nggak punya hak buat ikut campur urusan aku. Sergah Mila tanpa basa-basi. Lia tertegun. Ia menatap Mila dengan tenang, mencoba meredakan ketegangan. Mila, aku cuma ingin membantu. Aku nggak bermaksud apa-apa. Bantu? Kamu cuma mau bikin aku kelihatan buruk di mata Mas Anton. Aku tahu itu. Balas Mila dengan nada tinggi. Lia menghela napas panjang. Ia ingin menjelaskan bahwa ia hanya peduli, tetapi ia tahu percuma mencoba berbicara dengan Mila saat emosinya sedang meluap-luap. Setelah pagi itu, Mila tampaknya memutuskan untuk mengambil langkah lebih jauh. Ia tidak lagi hanya bersikap sinis atau berkata pedas. Ia mulai merusak citra Lia secara halus di mata Anton. Suatu malam, saat mereka bertiga sedang makan malam, Mila membuka pembicaraan dengan nada santai, tetapi syarat sindiran. Mas, tadi aku lihat Kak Lia beli banyak barang di pasar. Mungkin dia lupa kalau kita harus hemat. Tapi nggak apa-apa, sih. Aku cuma khawatir aja. Anton mengangkat alis, menatap Lia. Sayang, kamu beli apa aja tadi? Lia menatap Mila sejenak sebelum menjawab. Aku cuma beli bahan makanan untuk seminggu, Mas. Mila mungkin salah paham. Mila tersenyum tipis, seolah-olah puas karena berhasil memancing perhatian Anton. Mila juga mulai menyabotase pekerjaan rumah yang biasanya dikerjakan oleh Lia. Misalnya, ia sengaja memindahkan barang-barang di dapur sehingga Lia kesulitan menemukannya, atau tidak menyelesaikan tugas yang Anton tahu telah disepakati bersama. Suatu hari, Anton melihat tumpukan cucian yang belum diurus. Sayang, kok cucian belum selesai? Biasanya kamu langsung beresin, tanya Anton. Sebelum Lia sempat menjawab, Mila memotong. Mungkin Kak Lia capek. Mas, aku sebenarnya mau bantu, tapi dia nggak pernah minta tolong. Lia terdiam. Ia tahu Mila sengaja ingin membuatnya terlihat tidak peduli. Malam itu, Lia mencoba berbicara dengan Anton tentang sikap Mila yang semakin meresahkan. Mas, aku rasa Mila belum benar-benar menerima aku. Dia masih sering menunjukkan sikap yang membuat aku merasa tidak dihargai, ujar Lia dengan nada hati-hati. Anton menghela napas panjang. Aku tahu, sayang, tapi Mila itu adikku. Dia mungkin masih butuh waktu untuk menyesuaikan diri. Tolong sabar, ya. Jawaban Anton membuat Lia merasa terjebak. Ia tidak ingin dianggap sebagai istri yang tidak mau berusaha,
tetapi ia juga merasa Mila semakin sulit untuk dihadapi. Mila tidak berhenti di situ. Ia mulai mencari celah untuk membuat Anton meragukan Lia. Suatu sore, ketika Anton pulang kerja, Mila mendekatinya dengan ekspresi penuh kepura-puraan. "Mas, aku cuma mau cerita. Tadi aku dengar Kak Lia bilang sesuatu yang menurut aku agak kurang pantas," ucap Mila dengan nada pelan. Anton mengerutkan kening. "Apa maksud kamu, Mila?" "Tadi, waktu aku lagi di kamar, aku dengar dia bilang ke temannya di telepon kalau dia merasa capek tinggal di rumah ini. Aku nggak tahu maksudnya apa, tapi aku jadi kepikiran, Mas," jawab Mila sambil berpura-pura khawatir. Anton hanya diam. Tetapi Lia bisa merasakan sikapnya sedikit berubah malam itu. Lia tahu ia tidak bisa membiarkan ini terus terjadi. Sikap Mila semakin menjadi-jadi, dan Anton, meskipun tidak langsung menyalahkan Lia, terlihat mulai bimbang. Lia memutuskan untuk mengambil langkah berikutnya, berbicara dengan Mila secara langsung, tetapi kali ini dengan ketegasan. "Mila, aku tahu kamu marah karena aku bilang ke Mas Anton soal surat itu. Tapi aku hanya ingin membantu, bukan merugikan kamu," kata Lia suatu sore ketika mereka berdua di dapur. Mila menatap Lia dengan tatapan dingin. "Kamu nggak perlu sok peduli. Aku nggak butuh bantuan kamu." Lia menahan diri untuk tidak terpancing. "Mila, aku tahu kamu mungkin merasa aku mengambil perhatian Mas Anton darimu. Tapi aku ingin kamu tahu, aku nggak pernah berniat seperti itu. Kita ini keluarga. Kalau ada yang mengganggu pikiranmu, kamu bisa bicara baik-baik." Mila hanya diam, tetapi ada kilatan emosi di matanya. Lia tahu, Mila belum sepenuhnya mau berubah. Namun, ia merasa sudah saatnya bersikap lebih tegas tanpa kehilangan kelembutannya. Hari itu, Mila pulang dari kampus dengan wajah masam. Ia sengaja membanting pintu kamar, cukup keras untuk menarik perhatian Lia yang sedang membersihkan ruang tamu. Lia menoleh, mengira Mila lelah karena hari yang panjang di kampus. "Mila, kamu mau aku buatkan teh hangat? Kamu kelihatan capek," tanya Lia dengan nada ramah. Mila menatap Lia dengan dingin. "Gak usah repot-repot, Kak," jawabnya ketus, lalu masuk ke kamarnya tanpa menunggu jawaban. Lia menghela napas panjang. Ia tahu, sejak insiden surat dari universitas, Mila semakin sulit diajak berbicara. Namun, ia tetap berharap suatu saat hubungan mereka bisa membaik. Malam itu, Anton pulang lebih lambat dari biasanya. Wajahnya terlihat kusut, menunjukkan hari yang panjang di kantor. Lia menyambutnya seperti biasa, menyodorkan segelas air putih dan memintanya duduk untuk makan malam. Namun, Anton hanya mengambil gelas air itu tanpa senyum. "Nanti aku mau bicara sama kamu," katanya singkat sebelum masuk ke kamar mandi. Perasaan Lia langsung tidak tenang. Ia mencoba mengingat-ingat, apakah ada sesuatu yang ia lakukan hari ini yang mungkin membuat Anton marah. Saat sedang memikirkan hal itu, Mila muncul dari kamarnya dengan senyum kecil yang mencurigakan. "Kak Lia, Mas Anton tadi bilang apa?" tanya Mila dengan nada seolah-olah tidak tahu apa-apa. "Dia cuma bilang mau bicara nanti," jawab Lia singkat. Mila mengangguk pelan, tetapi senyumnya tidak hilang. Lia merasa ada sesuatu yang sedang direncanakan adik iparnya itu, tetapi ia tidak tahu apa. Setelah makan malam, Anton mengajak Lia duduk di ruang tamu. Mila sengaja duduk di meja makan, pura-pura belajar, tetapi jelas-jelas mendengarkan pembicaraan mereka. "Lia," Anton memulai, "Mila cerita sesuatu yang bikin aku agak terganggu." Lia langsung waspada. "Apa yang dia cerita, Mas?" Anton menghela napas, lalu melanjutkan. "Dia bilang kamu sering menyuruh dia membereskan semua pekerjaan rumah. Dia capek setelah seharian kuliah, tapi kamu tetap memintanya untuk mencuci piring, bersih-bersih, bahkan jemur pakaian. Apa itu benar?" Lia terdiam, mencoba mencerna tuduhan itu. Ia menatap Anton dengan mata penuh kekecewaan. "Mas, itu nggak benar. Aku nggak pernah menyuruh Mila melakukan semua pekerjaan rumah. Aku selalu berusaha mengurus semuanya sendiri. Kalau Mila membantu, itu karena dia menawarkan diri, bukan karena aku suruh."
Sebelum Anton sempat merespons, Mila menyela dari meja makan. Mas, aku nggak mau bohong. Aku tahu kalian mungkin nggak sadar. Tapi aku bener-bener capek. Aku pulang sore, terus harus langsung kerja di rumah. Kadang aku ngerasa Kak Lia terlalu ngandalkan aku. Anton mengalihkan pandangannya dari Mila ke Lia, seolah-olah mencari jawaban di wajah istrinya. Lia, aku nggak tahu siapa yang benar atau salah. Tapi aku nggak mau Mila merasa tertekan di rumah ini. Dia masih kuliah, dan aku nggak mau dia terbebani dengan hal-hal seperti ini. Kalau kamu memang menyuruh dia, tolong jangan lagi, kata Anton dengan nada sedikit tegas. Lia merasakan hatinya hancur. Ia tidak menyangka Anton bisa begitu mudah percaya pada Mila tanpa memastikan kebenarannya. Ia menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca. Tetapi ia tahu menangis hanya akan membuatnya terlihat lemah. Mas, aku harap kamu percaya sama aku. Aku nggak pernah berniat membuat Mila merasa tertekan. Kalau ada sesuatu yang aku lakukan salah, aku minta maaf. Jawab Lia dengan suara pelan. Anton hanya mengangguk singkat. Aku cuma nggak mau Mila jadi korban. Itu aja. Lia merasa pernyataan itu seperti pisau yang menusuk hatinya. Setelah Anton masuk ke kamar, Lia tetap duduk di ruang tamu, memikirkan apa yang sebenarnya terjadi. Di kamar, Mila duduk di atas tempat tidurnya dengan senyum puas. Ia merasa berhasil membuat Anton memihaknya lagi. Lihat aja, Kak Lia. Aku akan bikin Mas Anton benar-benar berpikir kalau kamu nggak pantas jadi istrinya. Gumam Mila pada dirinya sendiri. Mila tahu Anton sangat protektif terhadap dirinya. Dan ia menggunakan itu untuk memanipulasi keadaan. Malam itu, Lia tidak bisa tidur. Ia mencoba mengingat setiap interaksi dengan Mila, mencari tahu di mana ia mungkin salah hingga Mila merasa perlu memfitnahnya seperti itu. Namun, ia tidak menemukan jawabannya. Di sisi lain, ia tahu tidak bisa membiarkan situasi ini terus berlanjut. Lia memutuskan untuk lebih waspada terhadap Mila. Jika Mila terus memfitnah, Lia harus menemukan cara untuk membuktikan kebenarannya. Mila merasa rencananya sebelumnya belum cukup untuk membuat Anton sepenuhnya berpihak padanya. Ia ingin menciptakan masalah yang lebih besar, sesuatu yang akan benar-benar menghancurkan kepercayaan Anton pada Lia. Dalam pikirannya, hanya satu cara untuk melakukannya, menuduh Lia mengambil sesuatu yang sangat berharga. Pilihannya jatuh pada kalung emas tua miliknya. Peninggalan dari mendiang ibu mereka. Kalung itu adalah salah satu barang yang paling berharga bagi Mila, tetapi ia siap mengorbankannya untuk menjatuhkan Lia. Malam itu, setelah memastikan Lia dan Anton sudah tidur, Mila keluar dari kamarnya dengan langkah hati-hati. Ia membawa kalung itu dalam genggaman, berusaha tidak menimbulkan suara sedikit pun. Kamar Lia dan Anton, yang berada di ujung lorong, tidak terkunci. Mila membuka pintu dengan perlahan, memastikan suara engsel tidak terlalu keras. Ia melangkah masuk, memperhatikan keduanya yang tertidur pulas di atas ranjang. Dengan hati-hati, Mila berjalan menuju meja rias di sudut kamar. Ia membuka laci paling bawah, tempat Lia biasa menyimpan perhiasan, dan menyelipkan kalung itu di antara kotak-kotak kecil lainnya. Setelah memastikan semuanya tampak rapi, Mila bergegas keluar, menutup pintu dengan perlahan. Namun, Mila tidak menyadari bahwa Lia sebenarnya tidak sepenuhnya tidur malam itu. Beberapa hari terakhir, Lia merasa Mila menunjukkan gelagat aneh, terutama setelah insiden fitnah sebelumnya. Karena itu, Lia sengaja memasang ponsel dengan mode perekaman video tersembunyi di sudut kamar untuk menangkap apapun yang mencurigakan. Pagi harinya, Mila memulai rencananya. Ia masuk ruang tamu dengan wajah panik, membawa kotak perhiasannya yang kosong. Mas, Kak Lia, panggil Mila dengan nada cemas. Anton, yang sedang membaca koran, langsung berdiri. Lia, yang sedang menyiapkan sarapan di dapur, menghampiri mereka dengan bingung. Ada apa, Mila? Tanya Anton. Kalungku, kalung dari ibu, hilang. Aku nggak tahu kemana. Jawab Mila sambil menunjukkan kotak kosong itu. Anton mengerutkan kening. Hilang? Kamu yakin gak lupa taruh di mana? Mila menggeleng kuat-kuat. Aku selalu taruh di kotak ini, Mas.
Tapi sekarang hilang. Aku takut ada yang ambil. Ia beralih menatap Lia dengan ekspresi penuh kecurigaan. Kak Lia, aku nggak nuduh. Tapi, kemarin Lia sempat masuk kamarku, kan? Apa Lia nggak sengaja lihat kalungku? Lia menggeleng. Aku nggak pernah masuk kamarmu tanpa alasan, Mila. Dan aku nggak lihat kalung itu. Mila mendesah, berusaha terlihat pasrah. Aku cuma takut kalung itu jatuh ke tangan yang salah. Itu peninggalan ibu, Mas. Kalau hilang, aku nggak tahu harus gimana. Anton memandang Lia dengan ragu. Sayang, kamu yakin nggak ada yang tahu soal kalung itu? Kak Lia, maaf ya, aku nggak nuduh. Tapi, bisa nggak kita periksa kamar Kak Lia? Siapa tahu ada yang nggak sengaja kebawa atau keletakan di situ. Ujar Mila. Anton, yang masih bingung dengan situasi ini, menatap Lia dengan sorot mata bertanya-tanya. Lia, meskipun merasa kesal, tetap tenang dan mengangguk. Kalau itu bisa membuktikan aku nggak tahu apa-apa, silakan periksa kamar kami. Mila, dengan penuh semangat, langsung menuju meja rias Lia. Ia membuka laci demi laci dengan gaya dramatis, sampai akhirnya berhenti di laci paling bawah. Di sanalah ia menemukan kalungnya terselip di antara aksesori Lia. Mas, ini dia. Aku temuin kalungku di sini, seru Mila, memperlihatkan kalung itu kepada Anton. Anton terkejut. Ia memandang Lia dengan bingung. Sayang, gimana ini bisa ada di sini? Lia mengerutkan kening, berusaha menahan amarah. Sebelum sempat menjawab, Mila langsung menyela. Mas, aku nggak nuduh, tapi ini aneh banget. Kak Lia, apa ini sengaja dipindahin ke sini? Tanyanya dengan nada menyindir. Kamu benar-benar nuduh aku, kan, Mila? Balas Lia dengan nada tenang. Kenapa kamu selalu mencoba menjatuhkan aku di depan suamiku? Cukup, kalian berdua, potong Anton. Aku mau tahu apa yang sebenarnya terjadi. Lia, kamu nggak tahu soal ini. Lia menatap suaminya dengan tegas. Mas, aku nggak pernah menyentuh barang-barang Mila, apalagi kalung itu. Tapi aku tahu sesuatu yang bisa menjelaskan semuanya. Lia mengambil ponsel dari nakas di samping ranjang dan membuka video yang direkam semalam. Ia menunjukkan video itu kepada Anton dan Mila. Dalam rekaman tersebut, terlihat jelas Mila masuk ke kamar mereka dengan membawa sesuatu di tangannya, membuka laci meja rias, dan meletakkan kalung di sana. Anton tertegun. Ia memandang Mila dengan mata yang dipenuhi kemarahan. Mila, apa maksudnya ini? Kamu sengaja masuk ke kamar kami dan meletakkan kalung itu di sini. Tanyanya dengan nada tinggi. Mila, yang tak menyangka bukti itu ada, mulai gagap. Mas, aku cuma... Cukup, Mila, potong Anton. Kamu udah keterlaluan. Kamu sengaja mau menjebak Lia? Untuk apa? Dia nggak pernah menyakiti kamu. Mila mulai menangis, tetapi Anton tidak tergerak. Lia, meskipun merasa lega karena kebenaran akhirnya terungkap, tetap terluka oleh semua ini. Anton berdiri dengan tegas. Mila, kamu harus minta maaf ke Lia sekarang. Kalau enggak, aku nggak tahu bagaimana kita bisa melanjutkan hidup di rumah ini. Mila menggigit bibirnya. Ia ingin menyangkal semuanya. Tetapi rekaman itu terlalu jelas untuk disangkal. Ia menarik napas panjang, menunduk, dan berkata dengan suara pelan. Kak Lia, aku minta maaf. Aku sudah salah menuduh dan menjebak kakak. Nada suaranya terdengar hambar, tanpa penyesalan. Lia menatapnya dengan tajam, tetapi tetap berusaha menanggapi dengan lapang dada. Aku terima maafmu, Mila. Tapi aku harap kamu benar-benar menyesal dan tidak mengulangi hal seperti ini lagi. Mila mengangguk pelan, tetapi di dalam hatinya, ia berjanji akan mencari cara lain untuk menjatuhkan Lia. Baginya, permintaan maaf ini hanyalah strategi sementara untuk menghindari amarah Anton yang lebih besar. Setelah insiden itu, Mila bersikap lebih tenang untuk sementara waktu. Ia berpura-pura menjaga jarak dari Lia dan bahkan membantu beberapa pekerjaan rumah untuk menunjukkan perubahan sikap. Anton merasa lega dengan perubahan itu,
tetapi Lia tetap merasa ada yang tidak beres. Di balik sikap ramahnya, Mila mulai merencanakan sesuatu yang lebih halus. Ia menyadari bahwa metode konfrontasi langsung selalu berakhir dengan kegagalan. Kali ini, ia ingin memainkan peran sebagai korban di mata Anton. Kalau aku terus-terusan tampak seperti tersangka, aku nggak akan bisa menang, pikir Mila. Aku harus buat Kak Lia yang terlihat buruk di depan Mas Anton. Mila memulai rencananya dengan membangun simpati dari Anton. Setiap kali Anton ada di rumah, Mila sering terlihat murung dan termenung di ruang tamu. Ketika Anton menanyakan keadaannya, ia hanya menjawab dengan nada sedih. Aku nggak apa-apa, Mas. Aku cuma ngerasa nggak enak aja sama Kak Lia setelah semua yang terjadi. Anton, yang merasa bersalah karena telah memarahi adiknya, mulai melunak. Ia berusaha membesarkan hati Mila. Semua orang bisa bikin kesalahan, Mila. Yang penting kamu belajar dari itu dan gak mengulanginya lagi. Mila hanya mengangguk kecil, memperlihatkan ekspresi yang tampak terluka. Salah satu ide Mila adalah menyebarkan gosip kecil tentang Lia di lingkungan sekitar. Ia mulai berbicara dengan tetangga secara halus, seolah-olah tidak sengaja. Kadang aku bingung sama Kak Lia. Dia kelihatan baik, tapi, ya, gak tahu juga. Mungkin cuma aku yang salah tangkap. Tetangga yang mendengar ucapan Mila mulai merasa penasaran. Tanpa memberikan informasi yang jelas, Mila berhasil menanamkan keraguan di benak mereka. Meskipun Lia belum menyadari rencana licik ini, ia mulai merasa ada sesuatu yang salah. Beberapa tetangga yang biasanya ramah menjadi sedikit canggung saat berbicara dengannya. Bahkan, Anton terkadang tampak lebih perhatian pada Mila daripada dirinya. Apalagi yang Mila rencanakan kali ini, pikir Lia. Anton, di sisi lain, mulai merasa terbagi. Ia ingin melindungi adiknya, tetapi juga tidak ingin mengabaikan istrinya. Ketegangan yang tersisa dari insiden sebelumnya belum sepenuhnya mereda. Mila, merasa frustasi karena rencana-rencananya sebelumnya gagal, memutuskan untuk mengambil langkah ekstrim. Ia ingin menyingkirkan Lia selamanya. Pikirannya penuh dengan dendam, dan ia merasa bahwa hanya satu cara yang bisa membuat Anton sepenuhnya membenci Lia, jika Lia mengalami sesuatu yang buruk yang tampak seperti kecelakaan. Kalau Kak Lia nggak ada, Mas Anton pasti cuma punya aku, pikir Mila dengan hati dingin. Mila menyusun rencana jahatnya dengan hati-hati. Ia tahu bahwa Lia sering pergi ke pasar setiap Sabtu pagi untuk membeli bahan makanan. Pada waktu itu, jalan menuju pasar biasanya sepi, terutama di gang sempit yang menjadi jalur pintas. Untuk menjalankan rencananya, Mila menemui salah satu preman yang sering nongkrong di dekat pasar, seorang pria bernama Jaka. Ia menawarkan sejumlah uang untuk memastikan Lia mengalami kecelakaan serius. Kamu harus bikin dia terluka parah, Jaka, bisik Mila dengan nada dingin, sambil menyerahkan amplop berisi uang. Pastikan dia nggak bisa pulang tanpa bantuan orang lain. Tapi, jangan sampai mati. Aku nggak mau ada polisi yang ikut campur. Jaka mengangguk dengan tatapan licik. Tenang aja, Mbak. Saya tahu caranya. Dia bakal kena batunya hari ini juga. Mila tersenyum puas, merasa bahwa rencananya akan berhasil kali ini. Namun, tanpa Mila sadari, Lia kebetulan sedang berada di warung dekat pasar dan mendengar percakapan itu. Ia mengenali suara Mila yang berbicara dengan Jaka di gang sempit tak jauh dari tempatnya berdiri. Jadi ini rencana Mila sekarang, pikir Lia dengan hati berdebar. Tanpa membuang waktu, Lia segera mengaktifkan ponselnya dan merekam pembicaraan antara Mila dan Jaka. Ia memastikan suara Mila terdengar jelas saat memberikan instruksi dan menyerahkan uang kepada preman itu. Setelah memastikan bukti sudah direkam, Lia pulang ke rumah dengan hati berdebar. Meski ingin segera mengungkap rencana Mila, ia memilih menunggu waktu yang tepat. Lia menanti Anton pulang dari pekerjaannya malam itu dengan perasaan campur aduk. Saat Anton tiba, Lia menyambutnya dengan wajah serius. Mas, aku perlu bicara sama kamu. Ini soal Mila. Aku nggak bisa diam lagi. Anton menatap istrinya dengan bingung. Ada apa, sayang? Apa lagi yang Mila lakukan? Lia menghela napas panjang sebelum berbicara dengan nada tegas.
Mas, Mila nggak hanya mencoba memfitnah aku, tapi dia juga berniat mencelakai aku. Nyawaku terancam. Mas, aku punya bukti. Mata Anton membelalak. Apa maksudmu? Nyawa kamu terancam? Jelaskan lebih jelas. Lia. Lia mengeluarkan ponselnya dengan tangan gemetar dan memutar rekaman percakapan antara Mila dan preman bernama Jaka. Dalam rekaman itu, suara Mila terdengar jelas memerintahkan Jaka untuk melukai Lia saat pergi ke pasar. Anton mendengar setiap kata dengan wajah yang semakin memerah. Ia tidak percaya bahwa adik kandungnya bisa tega melakukan hal seperti itu. Mila! Anton berteriak memanggil adiknya, yang saat itu berada di kamar. Mila muncul dengan wajah bingung, berpura-pura tidak tahu apa-apa. Ada apa, Mas? Kenapa teriak-teriak? Anton menatapnya tajam. Apa maksudnya ini, Mila? Kamu benar-benar mau mencelakai Lia? Kamu bicara sama preman buat nyakitin istri aku. Mila terdiam sejenak, tetapi kemudian dengan cepat mengelak. Apa? Nggak mungkin, Mas. Lia pasti salah paham. Aku nggak pernah melakukan itu. Lia memutar ulang rekaman itu. Suara Mila terdengar jelas lagi, memerintahkan Jaka untuk melukai Lia di pasar. Kali ini, Mila mulai panik, tetapi ia mencoba berbohong. Itu bukan aku, Mas. Lia pasti memanipulasi sesuatu buat menjebak aku. Suaranya mungkin mirip, tapi aku nggak pernah melakukan itu, katanya dengan suara bergetar. Anton memandangnya dengan kecewa. Berhenti berbohong, Mila. Ini jelas suara kamu. Apa kamu nggak malu sama perbuatanmu? Aku sudah cukup sabar selama ini, tapi kamu terus-terusan membuat masalah. Merasa semakin terpojok, Mila akhirnya mencoba memutar balik keadaan dengan memfitnah Lia. Mas, kamu nggak tahu aja. Kak Lia yang sebenarnya selalu menekan aku di rumah ini. Aku disuruh melakukan semua pekerjaan rumah sambil kuliah. Dia juga suka marah-marah tanpa alasan. Aku cuma kesal dan bilang ke Jaka buat menakut-nakuti Kak Lia. Tapi aku nggak serius. Lia menatap Mila dengan tajam. Suaranya bergetar karena marah. Berhenti memutar balik fakta. Mila, semua orang tahu aku nggak pernah memaksamu kerja di rumah ini. Kamu sendiri yang selalu cari-cari masalah. Dan sekarang kamu mau mencelakai aku. Anton menatap adiknya dengan kecewa. Mila, aku sudah mencoba mempercayaimu selama ini. Tapi semua yang kamu lakukan malah membuatku sulit membelamu. Bahkan sekarang, kamu mencoba memfitnah Lia lagi. Apa kamu nggak punya rasa penyesalan sama sekali? Mila akhirnya menangis dan mengakui semuanya. Mas, aku cuma kesal. Aku merasa tersisih sejak Kak Lia datang. Kamu selalu membelanya. Dan aku merasa nggak dianggap. Aku nggak tahu lagi harus bagaimana. Anton menggelengkan kepala. Itu bukan alasan untuk mencelakai orang lain. Mila, kamu sudah keterlaluan. Setelah mendengar pengakuan Mila, Anton mengambil keputusan yang tegas. Mila, aku nggak punya pilihan lain. Kamu harus pergi dari rumah ini. Aku nggak bisa terus membiarkan kamu tinggal di sini kalau kamu terus menyakiti Lia. Kamu butuh waktu untuk merenungkan semua yang kamu lakukan. Mila menangis sambil memohon. Mas, tolong jangan usir aku. Aku janji nggak akan ngulangin lagi. Namun, Anton tetap pada keputusannya. Aku nggak bisa percaya kamu lagi. Mila, pergilah sementara waktu, dan pikirkan apa yang sebenarnya kamu inginkan dalam hidup ini. Mila duduk terkulai lemah di sudut jalan, di luar rumah yang pernah menjadi tempatnya tumbuh. Rumah yang dulu penuh dengan kenangan indah bersama kakaknya, Anton, kini terasa seperti tempat yang jauh dan asing. Ia merasa dikhianati. Tak ada tempat lagi untuk kembali. Setelah diusir, Mila harus berhadapan dengan kenyataan pahit. Tak ada lagi yang memanjakannya. Tak ada lagi Anton yang selalu berusaha melindunginya. Sebaliknya, ia kini harus menghadapinya sendiri, tanpa teman, tanpa dukungan. Mila berjalan menuju tempat tinggal sementara yang disediakan oleh teman-temannya, tetapi tak ada rasa nyaman di sana. Rumah itu bukan miliknya. Tak ada kenangan indah yang dapat ia kenang.
hanya sekadar tempat untuk berteduh. Ia merasa seperti orang asing di tengah-tengah kehidupan yang dulu ia kenal begitu dekat. Setelah mengusir Mila dari rumah mereka, Lia dan Anton akhirnya bisa merasakan kedamaian yang telah lama hilang. Meskipun keputusan itu tidak mudah bagi Anton, ia merasa lebih ringan dan tenang. Kehidupan yang penuh dengan ketegangan dan kecurigaan akhirnya berakhir. Pada awalnya, ada kekhawatiran di hati Anton. Apakah ia sudah membuat keputusan yang benar? Apakah ia akan kehilangan hubungan baik dengan adiknya? Tetapi seiring berjalannya waktu, Anton menyadari bahwa ia telah memilih dengan bijak. Kadang, kenyataan yang pahit harus diterima demi kebaikan bersama. Setelah Mila pergi, Anton dan Lia mulai kembali fokus pada hubungan mereka, memulihkan apa yang telah rusak. Lia merasakan ketulusan dan perhatian Anton yang semakin besar. Ia merasa lebih dihargai dan dipahami oleh suaminya. Anton pun semakin mendalami pentingnya mendengarkan dan mendukung istrinya, tanpa terpengaruh oleh kata-kata orang lain. Suasana rumah mereka kini terasa jauh lebih hangat. Tidak ada lagi keributan. Tidak ada lagi kekhawatiran yang menghantui setiap sudut rumah. Lia kembali merasa seperti di rumah sejati, di tempat yang aman, tempat di mana ia bisa beristirahat dan merasa dicintai. Waktu berlalu, dan kehidupan mereka semakin harmonis. Lia dan Anton lebih sering menghabiskan waktu bersama, baik di rumah maupun di luar. Mereka berdua menikmati kebersamaan yang penuh makna, saling memberi dukungan, dan merayakan setiap momen kecil dalam hidup mereka. Suatu hari, Anton tiba di rumah dengan sebuah kejutan untuk Lia, sebuah taman kecil yang ia buat di halaman belakang. Taman itu penuh dengan bunga-bunga indah yang Anton tanam dengan tangannya sendiri. Lia terharu melihatnya. "Taman ini untuk kamu, sayang. Sebagai simbol dari segala kebahagiaan yang kita ciptakan bersama. Semoga kita selalu bisa merawat cinta kita seperti merawat taman ini." Lia meneteskan air mata haru. "Mas, kamu luar biasa. Aku sangat mencintaimu." Anton tersenyum, menatap Lia dengan penuh kasih. "Aku juga mencintaimu, lebih dari apapun. Kita berdua sudah melalui banyak hal, dan aku yakin kita akan lebih kuat lagi di masa depan." Mereka berdua duduk di taman itu, menikmati kebersamaan dan keindahan yang ada di sekitar mereka. Tanpa Mila, tanpa segala keributan, Lia dan Anton akhirnya menemukan kedamaian yang mereka cari. Mereka tahu bahwa kehidupan mereka kini lebih berarti, lebih indah, dan penuh harapan.